Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload cara video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten laba bersih semester 1 ini melesat 200% lebih. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara teknikal saat ini mulai melemah. Dan ternyata laba bersih semester 1 ini malah turun 77%. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham Adro. Adro pada perdagangan hari Jumat kemarin kembali turun 0,85% ke harga 1.755. Bisa kita lihat secara teknikal, Adro saat ini masih kurang oke. Sebelumnya mencoba untuk bangkit dan naik dari 1.800, Adro masih gagal. Jadi pada hari Rabu memang Adro memberikan harapan sempat naik menyentuh garis EMA 50 di harga 1.860, tapi penutupan masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan hari Kamis sempat opening di atas dan ternyata penutupan ini candle merah dengan candle main solid. Dan hari Jumat Adro masih turun 0,55%. Jadi secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Sebelumnya memang Adro bisa bertahan di 1.800, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 Adro masih gagal. Dan jika kita lihat support berikutnya ada di sekitar 1.700. Dan kalau pemberitaan dengan judul drop 77% lebih, laba Adro di paruh pertama tahun 2005 sisa 174,94 juta US dollar. Jadi laporan keuangan di semester 1 ini tidak begitu oke, labanya malah turun. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau masih terus keluar. Hari Jumat asing masih keluar dengan jumlah besar, tanggal 25 dan tanggal 26 juga asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan di broker summary pun bisa kita lihat ini masih ada distribusi besar untuk saham Adro. Jadi untuk Adro secara teknikal saat ini menurut saya masih belum oke, masih sangat beresiko untuk coba entry. Dan saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali melemah ke 1.700 dan harus hati-hati apabila tembus 1.700, Adro berpotensi lanjut turun ke 1.600. Jadi untuk saat ini lebih oke apabila mau coba pantau di entry saham Adro, tunggu Adro minimal sideways dulu atau lebih oke tunggu Adro berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikutan entry. Selama masih belum berhasil naik dari 1.800, saya lihat Adro masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Oke, sekarang kita lihat ADMR. ADMR juga bisa kita perhatikan dalam 2 minggu ini mencoba naik di atas garis EMA 50 150 ini masih gagal. Garis EMA 50 150 saat ini tepat di 1045 dan saat ini ADMR mencoba untuk bertahan di support psikologis di harga 1000. Jadi hari Jumat kemarin sempat turun di sekitar 980, tapi penutupan ADMR masih bisa naik dari 1000. Jadi 1000 saat ini masih berupa support psikologis untuk ADMR. Tapi ingat, saat ini secara teknikal juga ADMR sudah kurang oke, sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan jika kita perhatikan di broker summary itu ADMR, menarik. Bisa kita lihat di broker summary tidak ada akumulasi maupun distribusi, jadi asing memang terpantau ini masih terus keluar. Jadi untuk ADMR apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold selama kuat di atas harga 1000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry, wait and see dulu di sekitar harga 1000. Selama ADMR kuat di atas 1000, teman-teman mau coba spekulatif buy, masih bisa. Tapi tetap jadikan garis EMA 50 150 sampai 1060 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila ADMR gagal bertahan di 1000. Karena apabila tembus 1000, cara pergerakan ADMR akan mulai downtrend untuk tren jangka menengah dengan target penurunan di sekitar 930 sampai harga 900. Sekarang saya coba analisa saham film yang bisa kita lihat sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Satu film mencoba untuk naik di atas 3.850 selalu gagal walaupun sempat menyentuh harga 4.000. Dan hari Selasa dan Rabu, film turun dalam, tapi saat ini masih bisa bertahan di support di harga 3.000. Dan setelah menyentuh 3.000, film mencoba untuk bangkit, tapi saat ini masih tertahan di resisten 3.400. Dan sekarang kita coba lihat di broker summary untuk saham film. Bisa kita lihat, ini menarik. Asing hanya keluar tanggal 27 dan tanggal 28. Secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi. Dan di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini juga ada akumulasi. Sehingga saya lihat film minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 3.400. Jadi untuk teman-teman saat ingin coba pantau di entry saham film, karena sekarang dekat dengan harga 3.400, sebenarnya lebih oke wait and see dulu. Jika terpantau minggu depan mencoba naik di atas 3.400 masih gagal, salah pergerakan saya lihat lebih oke untuk entry adalah tunggu di sekitar support lebih kuatnya di harga 3.000.
Dan di bawahnya jika kita lihat support di EMA 50 150 ada di sekitar 2780 sampai 2800. Jadi lebih oke saat ini adalah wait and see, bisa buy on breakout apabila bersebrik 3400, atau jika gagal break bisa coba tunggu di 3000. Tapi trading plan-nya apabila dapat di 3000, jadikan 3400 sampai 3500 untuk target real stop-nya. Target take profit jangka pendeknya. Nah, sekarang kita coba lihat saham RAM. Saham RAM bisa kita perhatikan sebelumnya juga sempat naik tinggi di atas garis EMA 150, tapi secara candle ini tidak terkonfirmasi break karena masih menyentuh garis EMA 150, dan ternyata hari Jumat tanggal 8 Agustus kembali melemah turun bawah garis EMA 150. Sehingga ini terkonfirmasi garis EMA 150 saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Dan untuk garis EMA 150 saat ini tepat di harga 300. Sedangkan untuk support EMA 50 bisa kita perhatikan saat ini ada di sekitar 278. Jadi supportnya juga masih berupa support lumayan kuat, tapi ingat RAM saat ini secara pergerakan masih sideways. Dan jika kita perhatikan RAM pada perdagangan hari Jumat, asing terpantau 2 minggu ini mulai masuk, dan penurunan 1% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham RAM, masih bisa coba dipantau selama masih kuat di atas garis EMA 50. Jadi bisa coba tunggu di sekitar 278 sampai 280 untuk target entry-nya, dan jadikan 300 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Atau hold satu selama RAM tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 320. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.